Oke, Neri, kita mau ngebahas kasus wibu psikopat yang sekarang bener-bener gila-gilaan dah kalau gue bilang. Itu media massa lokal tuh semua pada ngeberitain. Bahkan media luar tuh gue lihat udah ada satu dua biji juga yang ngebahas tentang ini wibu psikopat. Ini orang benar-benar kejem banget dah. Kejemnya kalau gue bisa deskripsi nih. Seanjing-anjingnya anjing, ini orang tuh bener-bener lebih anjing daripada anjing beneran. Lu bayangin kan, anjing bener dah pokoknya nih orang. Dan sekarang nih Facebooknya si pelaku nih yang namanya Junaidi ini dikeroyok juga sama orang. Orang pada ngata-ngatain dia. Dan kalau gue bilang ya, dibilang wibu juga nggak tepat. Ini orang mendeklarasikan diri pas akhir tahun kemarin, dibilang dia udah tobat dari wibu, terus pakai PP normal. Tapi ujung-ujungnya tobat jadi goblok anjing, jadi tukang bunuh biadab. Kalau gue bisa deskripsiin biadabnya kenapa ya? Itu tuh gue ceritain nih. Lu bayangin aja tuh, dia ngebantai keluarga mantan pacarnya. Itu tuh sekeluarga, dari adenya yang masih kecil sampai yang bayi juga semua dibabat sama dia. Dan parahnya lagi, abis dia ngebantai, itu tuh emaknya sama bekas mantan pacarnya, jenazahnya masih dibegituin. Masih nyolong pula anjir, masih bikin ngarapin TKP, bikin alibi. Wah, pokoknya parah banget nih orang. Makanya itu gue benci tuh ada orang yang nanya motif alasannya apa nih, disakitin atau apa. Ujung-ujungnya kalau ditanya motif alasan, ini pasti dipakai sama pengacaranya pelaku nih buat ngebelain pelaku. Lu bayangin aja, motifnya aja berubah-berubah. Dibilang katanya dari kesel, katanya ayamnya dipinjem tuh sama bekas mantan pacarnya, ini nggak dipulangin. Belakangan dikali-kali sama polisi dibilangnya apa? Sakit hati, katanya nggak disetujui sama orang tua korban, disuruh putus. Akhirnya jadi dia ngelakuin begini. Terus apalagi sekarang ada berita-berita katanya, wah dia umurnya belum 18 lu, masih kategori bocil, masih sebulan lagi berumur 18. Ini gue kesel juga sih kayak begini ya, ngedenger kayak begini. Jadi ujung-ujungnya kalau dia misalnya diperingan tuh kategori ya bocil, ya ntar ujungnya orang bakal ngelakuin hal yang sama. Misalnya, oh gue belum 18, gue sengaja aja ngelakuin begini-begini. Toh ntar gue bakal diperingan. Jadi gue harap sih hukuman dia gak bakal diperingan ya. Sekarang juga ada pembelaan lagi katanya. Dia kalau ngelakuin gini nih dalam keadaan gak sadar, dia lagi mabok. Sebenarnya gue bisa ngebantah sih kalau soal kata mabok-mabok ini ya. Lu misalkan emang mabok parah gitu, lagi teler bener, yang ada lu tepar. Kalau misalnya lu juga mabok udah sampai sepaneng juga, lu nggak ada tenaganya, bagaimana mau ngelakuin begini? Ini lu bayangin aja, udah ngebunuh, habis itu memperkaos itunya jenazahnya, terus bisa susun alibi, nyolong semua segala macem, masih bisa kayak belaga kayak ini ya di depan orang kagak tahu apa-apa. Itu mah udah pembunuhan berencana. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh mabuk rese ngelakuin kejahatan, bohong. Sebenarnya itu palingan minum 1-2 shot tuh, ya tujuannya biar darahnya naik tuh. Jadi dia bisa agresif gitu, berani. Jadi misalkan kayak dia mau ngerampok, malak atau apa, dia jadi berani. Dan korbannya itu juga jadi takut karena begitu dia ngomong-ngomong gitu, mulutnya bau alkohol. Jadi wah, nih orang mabok nih, ntar dia nekat gue dia apa-apain. Udahlah, gue kasih aja, itu tujuannya. Jadi jangan mau dibohong-bohongin kayak begini. Sekarang abis ini kejadian, gue denger-denger keluarga-warga tuh juga semua pada emosi. Wah, nih anak kejem banget. Sampai keluarganya juga mau diusir. Gue sih sebenarnya sedih ya ngedenger gini. Karena kadang keluarga tuh nggak tahu apa-apa mau bagaimana lu ngedidik orang gitu. Ya lu nggak bakal bisa tahu orang itu bakal jadi kayak apa, saudara lu kayak apa. Nih gue analogin simpelnya aja. Misalnya lu kocok-kocok gitu di WC, prot keluar. Habis itu lu injak nggak sengaja, kepleset jatuh. Nah itu contohnya. Itu masih bentuk cairan aja tuh udah bisa ngelawan orang tua, udah bisa bikin orang jatuh. Apalagi yang udah gede gini, kita nggak bisa ini. Tapi sekali lagi sih kita hidup emang di lingkungan yang penuh konsekuensi ya. Mau konsekuensi dalam, mau konsekuensi luar, semua selalu ada. Kalau konsekuensi luar tuh misalnya ada orang ngelakuin apa, kerabat lu, saudara lu, orang tua lu, ya lu pokoknya bisa kena dampaknya, kena getahnya. Dan kalau konsekuensi dalam, ya lu ngelakuin apa itu berdampak langsung ke lu. Jangan dipikir nih bilang, wah dia nggak dapat dampak langsung dong, keluarganya yang kena getahnya. Ada, itu di penjara pasti habis tuh dia. Ini bakalan digebukin nih tiap hari, apa disuruh nyepong sampai bego nih anak, pasti habis di penjara. Dan pesan moral buat hari ini, lu tau gak apa? Wibu tuh nggak ngejadiin lu pembunuh, tapi tobat dari wibu, hati-hati lu, bisa jadi pembunuh ternyata. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.